Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alina Syafika dari JKD. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari eh, judul satu praktikum jaringan komputer. Di sini terdapat 4 item, ada 2 PC dan 2 switch. Kita bisa drag 2 PC tersebut, lalu 2 switch. Nah, di sini kita bisa hubungkan. Di sini bisa pakai dua cara, bisa otomatis dan manual. Tapi di sini saya pakai otomatis saja biar cepat. Nah, di sini jika dia menghubungkannya ke dua perangkat yang berbeda seperti PC dan switch menggunakan copper straight through. Nah, kalau kita menghubungkan yang perangkat yang sama, dia pakai copper cross over. Nah, setelah dihubungkan, di sini ada 4 perangkat dengan IP masing-masing. Di sini saya akan memasukkan untuk yang PC A. Kita masuk ke desktop, kita ke IP configuration. Oke, subnetnya. Setelah itu ke PC B. Di sini masuk ke IP configuration-nya dengan IP-nya itu 11. Subnetnya sama. Oke, setelah itu kita masuk ke eh, command prompt pada PC A. Nah, di sini kita masuk command prompt, lalu kita IP config slice all. Nah, di sini sudah terhubung, lalu kita bisa klik more, dan lalu kita bisa ngeping ke PC yang satunya lagi, 11. Nah, di sini sudah replay, dan lossnya 0, berarti sudah reach 4 dan Z4. Gitu juga dengan yang PCB-nya, kita masuk ke command prompt, kita IP config, sorry, IP config slice all. Nah, di sini sudah jelas untuk IP-nya sudah terhubung. Lalu kita ping ke PCA. Di sini sudah langsung replay, yang artinya sudah koneksi antara 2 PC ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dari kedua switch-nya. Nah, selanjutnya masuk ke konfigurasi switch, mungkin mulai dari switch 0 terlebih dahulu. Nah, di sini eh, kita yang pertama ke CLI-nya, lalu kita enter. Nah, di sini kita enable. Nah, enable ini fungsinya untuk naik dari user exec mode ke privilege exec mode, yang ditandai kalau user exec mode itu cuman simbol lebih dari, kalau sudah masuk ke privilege itu sudah pakai simbol pagar. Nah, di sini diperlukan untuk menjalankan perintah konfigurasi. Kalau di switch yang user exec cuman bisa melihat, yang ini sudah bisa mengubah konfigurasi seperti itu. Nanti kita akan masuk ke eh, metode akses selanjutnya yang lebih tinggi dari privilege. Namun di sini kita lanjutkan lagi. Untuk masuknya kita menggunakan configure terminal. Dan di sini kita sudah masuk ke configure terminal, ditandai dengan ada tulisan config, yang dimana untuk memasukkan perintah konfigurasi yang lebih kompleks atau yang mempengaruhi running config. Lalu setelah itu kita bisa set hostname-nya menjadi S1, hostname S1. Nah, di sini kita hostname S1 ini berfungsi untuk mengganti prompt dan identitas perangkat menjadi S1 untuk memudahkan identifikasi pada CLI dan lognya. Lalu kita ketik no IP domain lookup. Nah, ini tuh digunakan untuk mencegah switch mencoba melakukan DNS lookup ketika pengguna salah mengetik perintah untuk menghindari delay saat salah ketik. Lalu setelah itu kita masuk ke enable secret class.
Nah, enable secret class ini untuk mengatur password transkripsi untuk privilege exit mode. Nah, enable secret ini disimpan dalam format yang lebih aman daripada enable. Lalu kita masuk ke line con 0, yang dimana ini tuh untuk memasuki konfigurasi untuk koneksi konsol portnya, yaitu baris pengaturan untuk akses fisik ke via kabel konsol. Lalu selanjutnya kita masukkan password Cisco. Nah, di sini untuk mengeset password yang harus dimasukkan saat mengakses melalui konsol. Lalu kita login. Nah, di sini untuk mengaktifkan autentikasi pada line tanpa login, password lain ini tidak bisa digunakan. Lalu selanjutnya kita langsung exit saja. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi SVI atau Switch Virtual Interface Management. Nah, di sini kita ketik interface LAN 1. Nah, di sini fungsinya untuk memasuki konfigurasi interface LAN 1 biasanya untuk melihat interface manajemen pada switch layer kedua. Lalu kita masukkan IP address ini. Kita copy saja biar tidak salah. Oke. Oke, di sini untuk memasukkan IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di sini eh, agar switch ini tuh dapat di-manage lewat jaringan kayak ngeping, telnet, web, dan SSH dan lain-lainnya. Lalu kita no shut. Nah, No-shot ini tuh berfungsi untuk mengaktifkan interface-nya atau default beberapa interface itu tuh bisa administratively down gitu. Jadi no-shot ini membawa interface ke keadaan up bila konfigurasi fisiknya mendukung. Lalu selanjutnya kita masuk ke banner MOTD. Kita bisa mengetikkan banner MOTD, lalu ada pagarnya. Nah, fungsinya itu tuh untuk menampilkan pesan peringatan di setiap kali ada yang login ke perangkat legal security. Nah, untuk yang uh, pesan itu kita bisa masukkan yang unauthorized access is strictly. Nah, ketika kita enter, maka dia langsung menyimpan dari pesan tersebut yang diakhiri dengan tanda pagar ini yang dipakai sebagai delimiter untuk menandai akhir pesan. Lalu kita eh, kita exit. Nah, di sini kita exit untuk masuk ke privilege mode, privilege exit. Nah, di sini kita bisa menggunakan uh, perintah copy running config startup config. Nah, di sini uh, fungsinya itu untuk menyalin konfigurasi yang sedang berjalan uh, atau RAM ke NVRAM sebagai startup config sehingga konfigurasi akan tetap ada setelah reboot. Nah, di sini uh, kita tekan enter. Oke, setelah itu kita akan masuk ke menampilkan konfigurasi dan informal sistemnya menggunakan kode show running config. Oke, di sini kita bisa melihat eh, beberapa interface. Lalu kita klik more saja. Nah, setelah itu eh, kita masuk ke show version. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan versi iOS, image, model perangkat, uptime, serial number, jumlah interface, dan informasi hardware atau software yang penting. Lalu, setelah show version, kita masuk ke kita masuk ke show IP interface brief. Nah, ini tuh ringkasan status eh, semua interface kayak IP address, status, protokol, dan yang berguna untuk cepat mengecek port up atau down dan IP-nya. Bisa kita lihat di sini ada yang up dan down. Yang up ini yang tadi kita pakai Fast Ethernet 01 dan 02. Nah, di sini ini tuh untuk menandakan bahwa ini udah up. Karena tadi kita udah memakai kan no shutdown.
Lalu selanjutnya kita masuk ke perintah terkait layanan dan fitur lain yang ada di output. Nah, di sini untuk konfigurasi switch yang pertama sudah selesai, baru kita switch yang kedua. Masuk ke CLI, lalu sama juga kita enable, lalu kita configure terminal untuk masuk ke config. Nah, lalu di sini kita menjalankan perintah yang tadi juga dari awal. Hmm, Kita hostname S2, hostname S2, lalu no IP domain lookup, lalu kita enable secret cache, lalu kita align kernel, lalu kita password Cisco login. Nah, setelah itu kita exit, lalu kita ke interface plan 1, lalu setelah kita interface plan 1, kita masukkan IP address-nya. Untuk switch kedua IP address-nya yang titik 2. Lalu setelah itu, setelah masukkan IP address-nya, kita bisa melakukan no shutdown atau no shut saja. Lalu di sini kita masukkan kode benar MOTD. Lalu setelah itu kita masukkan pesannya yang tadi, pesan peringatannya, kita enter, lalu exit masuk ke mode eh, privilege exec. Lalu kita ke copy running untuk menyimpan konfigurasi tadi untuk biar kalau ribut nggak perlu udah tersimpan gitu. Lalu kita show running pic. Nah, setelah itu kita bisa melihat jenis-jenis interface-nya yang ada pada switch ini. Lalu kita masuk ke show version untuk melihat iOS, software, dan lainnya. Lalu kita lihat, lalu kita eh, masuk ke show IP interface brief. Nah, di sini kelihatan kita bisa melihat interface yang up dan down-nya. Terus selanjutnya kita akan ping switch 2 melalui switch lalu selanjutnya kita akan ngeping switch 1 melalui switch 2. Tukar IP-nya. Sini sending. Oke, ini kita udah sukses. Kita bisa lagi ping lagi. Oke, suksesnya sudah 100%, berarti sudah bisa. Begitu juga dengan yang di switch 1, kita ping ke switch 2, 168, 192, 168, 12. Nah, sini sudah sukses. Lalu kita bisa mencoba ngeping dari PC, antar PC ke switch. Kita ping switch 1 dulu, 1, 8, 1, 1. Nah, sini sudah pinging. Sudah replay, artinya sudah terhubung atau sudah bisa berkoneksi. Kita ping untuk switch yang kedua.
Nah, sudah pingin. Nah, di sini sudah retrieve ya. Lalu kita coba lagi untuk dari PC yang kedua. Apakah sudah terhubung atau belum? Untuk ke switch-nya. Oke, lagi pingin. Oke, setelah itu kita coba untuk yang switch yang kedua. Oke, sudah retrieve. Dia dipastikan topologi ini sudah terhubung atau terkoneksi antar perangkatnya. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan. Yang pertama, why some fast Ethernet ports on the switch are up and others are down? Nah, di sini mengapa ada fast Ethernet yang up dan ada yang down? Jadi, fast Ethernet itu akan up jika port tersebut terhubung dengan perangkat lain, seperti PC atau switch lain yang menggunakan kabel yang benar. Nah, port tidak di shutdown oleh administrator dan perangkat di sisi lain dari kabel juga aktif. Sebaliknya, port itu akan down jika tidak ada kabel yang terpasang, perangkat di sisi lain tidak aktif, kabel rusak atau tidak sesuai, atau port dinonaktifkan secara administratif atau perintah shutdown. Nah, jadi hanya port yang terhubung dan aktif yang akan menunjukkan status up, sementara sisanya down karena tidak digunakan atau belum terhubung. Bisa kita lihat di sini, ini statusnya up semua karena tadi di kode juga udah kita no shut atau mengaktifkannya lah untuk interface-nya gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, what could prevent a ping from being sent between the PC? Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat mencegah ping berhasil antara PC A dan PC B. Yang pertama, alamat IP-nya salah dan subnet masknya tidak sesuai. Jika IP-nya itu ada di jaringan yang berbeda, eh, ICMP itu tidak dapat mencapai tujuan. Nah, ada yang kedua tuh firewall aktif, jadi dia diblok sama firewallnya. Lalu yang ketiga ada kabel jaringannya itu tidak tersambung, jadi tidak ada kabelnya gitu. Lalu yang ketiga port switch mati atau administratively down, jadi dia tidak bisa mengirim atau menerima sebuah koreksi. Lalu yang selanjutnya ada kemungkinan jika switchnya itu belum dikonfigurasi dengan benar atau belum aktif atau flash satunya gitu. Dan biasanya ping gagal juga karena masalah IP, konfigurasi atau firewallnya seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.